Dari Beijing, Hebei, sampai Xinjiang di tahun 1996 sampai 1998 pernah ada The National Most Wanted dan juga Public Enemy nomor 1 legendaris di Tiongkok. Dia adalah Bai Baosan, lahir 6 November 1958 di Xijingsan, Beijing. Terlahir dari keluarga middle class. Kedua orang tuanya adalah buruh pabrik baja di Beijing. Saat Baosan berumur 2 tahun, ayahnya meninggal karena sakit di tahun 1960. Setelahnya, sang ibu mengirim Baosan pergi untuk tinggal di kampung halaman ibunya. Lalu sang ibu menikah lagi. Hingga saat Baosan beranjak remaja, ia kembali pindah dan menetap di Beijing. Baosan berusia 14 tahun saat ia mulai bersekolah di salah satu SD, hingga ia sering kali diejek dan dipandang aneh karena ia jauh lebih tua dari teman-teman sekolahnya. Semua pengalaman dan kondisi seperti kehilangan ayah saat masih kecil, ibu yang menikah lagi, kesulitan ekonomi keluarga, hingga masuk ke SD saat berusia remaja, membentuk Bai Baosan menjadi pribadi yang kehilangan figur panutan dan otoritas yang stabil, sering merasa minder dan rendah diri. Beranjak dewasa, Baosan yang saat itu telah bekerja sebagai buruh bongkar muat di pabrik elektrik karbon di distrik Xijingsan mengalami dua hal yang berbahagia. Yang pertama, saat sedang mengikuti pelatihan disiplin wamil dari perusahaan, di sana Baosan untuk pertama kalinya terpapar oleh senjata api, dan dia jatuh cinta pada menembak. Dia meminjam senapan angin temannya, berlatih di hutan, menembak burung dan tikus. Kemampuan menembaknya sangat akurat. Yang kedua, Baosan berkenalan dan akhirnya menikahi seorang wanita, serta dikaruniai sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Sangat beruntung, bukan? Tapi realita dari sisi lain kehidupan bicara berbeda. Upahnya kecil. Istrinya juga bekerja serabutan. Tapi tetap saja penghasilan keduanya masih belum cukup untuk bertahan hidup di ibu kota. Keluarganya tidak harmonis. Baosan adalah pria pendiam sekaligus pemarah. Kemiskinan dan latar belakang sosial, juga pendidikannya yang rendah, semakin membuatnya merasa gagal sebagai suami dan ayah. Baosan melakukan kejahatan pertamanya pada tahun 1983, yaitu perampokan bersenjata. Ia memasuki sebuah toko dengan membawa senjata api rakitan. Tujuannya sederhana, uang. Ia lalu ditangkap dan menjalani 13 tahun hukuman karena perampokan dan penyerangan. Bai Baosan memiliki kepribadian yang sangat sensitif terhadap penghinaan. Ketika ia ditegur, dimarahi, atau dihukum oleh sipir penjara, ia menganggap itu serangan terhadap harga dirinya. Ia sering berselisih dengan sipir. Sifat pendiamnya berubah menjadi semakin tertutup dan pemarah. Pola pikirnya berubah. Dia tidak lagi percaya pada sistem, tidak percaya polisi, dan tidak percaya masyarakat. Dalam dirinya tumbuh gagasan bahwa dunia telah memperlakukannya dengan tidak adil, bahwa ia berhak untuk membalas, bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mengambil kembali kendali. Dalam pikirannya, aparat adalah pihak yang menghancurkan hidupnya. Setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 7 Maret 1996, Baosan merasa semakin tidak punya masa depan, tidak punya koneksi sosial, dan sulit mendapatkan pekerjaan. Hal yang terlintas pertama kali di benaknya adalah membalas dendam pada pihak berwenang. Tidak butuh waktu terlalu lama. Pada tanggal 31 Maret 1996, ia menyerang pos polisi untuk mencuri senjata di sebuah pembangkit listrik di Beijing. Menggunakan senjata api semi-otomatis yang dicurinya itu dari seorang perwira polisi, Baosan membunuh 1 orang dan melukai 6 lainnya, termasuk 4 petugas patroli. Pada bulan Juli 1996, ia menggerebek sebuah pangkalan militer di Susui, membunuh seorang tentara, dan membawa senapan otomatisnya bersamanya. Setelah memiliki senjata,
Bausan melakukan berbagai perampokan di toko emas, kantor kas, atau tempat manapun yang menyimpan uang tunai. Ia dilaporkan juga merampok dan membunuh seorang pedagang rokok dan melukai 3 lainnya di dekat Dezhengmen, Beijing pada Desember 1996. Tahun 1997, Bai Baosan kabur ke Xinjiang dan melakukan aksi terbesarnya, menyerang unit paramiliter, mencuri banyak senjata otomatis, dan mencuri uang. Di mana pada tanggal 7 Agustus 1997, Baosan dan kaki tangan lainnya, Wu Ziming, membunuh 2 polisi di Zhezi. Lalu 11 hari kemudian di Urumqi, bersama dengan Wu Ziming, ia membunuh total 10 orang termasuk 2 polisi dan mencuri 1,4 juta renminbi. Ketika ada perselisihan antara rampasan dan tidak senang dengan prospek berbagi jarahannya, ia menembak mati Wu Ziming di Tianji pada tanggal 26 Agustus 1997 dan menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri. Baosan yang pada saat itu mendapat julukan sebagai public enemy atau musuh masyarakat nomor 1 di Tiongkok dengan terang-terangan menargetkan aparat kepolisian dan militer. Hingga September 1997, Baosan bergerak cepat dari kota ke kota menggunakan berbagai identitas dan menyamar sebagai pekerja migran. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan perintah penangkapan nasional dan langkah penggabungan aparat Beijing dan Xinjiang, menyebarkan sketsa wajahnya secara nasional dan melakukan razia senjata di kota-kota transit di Hubei. Entah apa pertimbangannya, Baosan memutuskan kembali ke Beijing pada Oktober 1997. Buronan nomor 1, berusia 39 tahun itu berhasil dilacak oleh polisi dan ditangkap pada tanggal 16 Oktober 1997 di rumahnya di pinggiran Beijing. Karena sebagian besar tindak kejahatannya dan jumlah korban tewas terbesar terjadi di wilayah Xinjiang, dia dipindahkan ke sana pada 3 Desember 1997 untuk menghadapi persidangan atas dakwaan 14 pembunuhan, perampokan bersenjata, penyerangan aparat, dan pencurian. Pada sidang keputusan pengadilan tahun 1998, Baosan mengakui sebagian besar aksi tindak kejahatannya, namun ia tidak menunjukkan penyesalan berarti. Bai Baosan dieksekusi oleh regu penembak pada 6 April 1998 di Urumqi, Xinjiang. Saat semua mata tertuju pada Bai Baosan, lalu bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Istri Baosan digambarkan sebagai perempuan sederhana, tidak terlibat dalam kasus kriminal suaminya, dan tidak tahu bahwa suaminya menyimpan dendam mendalam pada negara dan aparat. Setelah Baosan menjadi buronan nasional, istrinya diperiksa polisi. Tidak ada bukti ia terlibat, namun ironisnya ia kemudian hidup dalam ketakutan dan status sosial yang menurun drastis. Sedangkan untuk anak-anaknya, tidak banyak detail publik setelah kasusnya. Namun dipastikan anak-anak itu tidak dilibatkan dalam proses hukum dan identitasnya dilindungi oleh negara. Setelah kasus selesai, mereka hilang dari perhatian publik demi keselamatan. Serial killer si Bai Baosan dijuluki The Widow Killer, bukan karena dia menargetkan untuk menghabisi para janda, tapi karena aksinya yang menargetkan untuk menghabisi aparat negara membuat banyak istri polisi atau aparat lainnya menjadi janda. Salam hangat untuk kalian semua.